Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai kelas kita, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Silakan bisa presensi dulu, tokennya ada di depan. Hari ini materinya berkaitan tentang, kalau slide-nya sih isinya slide-nya cuma teks-teks saja ya. Maksudnya ini nanti bisa disimak sendiri. Tapi topiknya adalah kaitan dengan tren digital kini dan nanti. Ya, kira-kira apa nih yang baru ngetren sekarang? Kita ngomongin digital, yang baru ngetren apa? Oke, yang lain. Hah? Itu kalau kalian ngomong velocity ke orang fisika itu beda tuh artinya tuh. Nah, kalau mereka velocity itu apa? Nggak tahu. Velocity in fisik. Ini ada gambarnya nih. What is velocity? Ini YouTube. Nah, wah, nggak kelihatan tulisannya. Tapi velocity itu dibandingkan dengan speed. Kalau speed apa artinya? Nah, kalau velocity apa? Kan sama. Tapi kalau bahasa Indonesianya itu kelajuan. Apa bedanya kecepatan sama kelajuan? Apa bedanya? Apa yang membedakan kecepatan dan kelajuan? Ya, jadi kalau velocity itu punya arah. Jadi kalau saya pergi ke Jogja dari Brebes, kelajuannya berapa? Nah, itu yang benar kelajuan. Tapi kalau sekedar saya naik motor kecepatannya 60 km per jam. Nah, jadi itu kecepatan yang nggak diperhitungkan arahnya.
Nah, jadi orang fisika itu sampai sampai mikir ke sana gitu ya. Nah, jadi tren velocity udah tahun berapa nih? Di Indonesia baru ramai sekarang ya. Tapi velocity-nya ini fisika gitu ya. Oke, lanjut. Kira-kira apa tren yang baru ngetren? Kalau ngomongin digital sekarang yang baru ngetren apa? Oke, apa? Kenapa jadi ngetren? Karena lucu. Kalau cuma karena lucu, Donald Duck itu ya lucu, Mas. Bisa mirip Studio Ghibli-nya. Apa yang dimaksud? Enggak, masalahnya ada di mana? Ini kan ngetrennya kan ada suatu hal yang menarik untuk dia jadi meningkat gitu ya, menjadi tren. Itu kan pasti ada suatu hal yang membuatnya menjadi tren. Kira-kira apa yang bikin? Kalau cuma Ghibli ya, ya Ghibli bisa bikin sendiri gitu ya, nggak masalah kan gitu. Tetapi apa yang jadi ngetren apa? Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 22. Ini ada nggak? Naya ada nggak? Mana? Nggak ada. Tambah 1 hari. Peggy. Apa? Tadi ada yang ngomong Ghibli, oke ya. Terus kemudian apa nih yang membuat kira-kira jadi ngetren? Apa nih? Menurutmu nggak apa-apa, nggak ada benar salah. Menurutmu kira-kira apa? Ya, maksudnya apa? Bahasa gampangnya apa sih yang bikin ngetren? Kalau menurutmu apanya? Kalau cuma sekedar bisa ya kita kalau punya uang banyak suruh Ghibli aja gambar saya jadi artnya Ghibli bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa itu nggak ngetren? Kalau cuma lihat resultnya ya kita bayar aja Ghibli untuk convert gambar-gambar ini karena gratis. Oke, coba yang lain. Sekarang bulan 4. Winda. Ada nggak? Winda Nur Setiani. Mana? Apa Mbak menurutmu? Nanti habis ini siap-siap yang nomornya 25. Apa? Apa aja yang kamu tahu pokoknya silakan ngomong. Terserah kamu. Ya FOMO itu maksudnya FOMO itu kan artinya ya kayak tren lah gitu ya. Tapi kenapa sih bisa tren itu kenapa? Menurutmu kenapa? Tapi ini kita sepakati dulu kira-kira ini jadi rame diperbincangkan nggak di digital? Rame nggak? Nah, nanti jangan sampai ada satu orang yang oh enggak Pak, sosmed saya isinya nggak ada Ghibli-Ghiblinya gitu. Ya susah juga nanti dia nggak bisa kasih diskusi kan gitu ya. Nah kita dulu ini rame kan gitu ya. Ya langsung duduk. Nah nomor 4 nih Mbak Winda silakan kira-kira menurutmu apa yang bikin ini rame jadi perbincangan kemudian orang banyak mendiskusikannya banyak share banyak intinya banyak yang di apa di sosmed ya kira-kira menurutmu apa apa karakter oke ya, bener nih nomor 25 siapa nih Fatimah setahun ini kan 25 lama nih kena terus pasti oke jadi ada beberapa kata kunci yang tadi disampaikan gitu ya karakternya yang pertama unik gitu tadi ya atau stylenya kemudian gratis ya kemudian juga ada yang menyampaikan tadi effortnya mudah gitu ya
Nah, ya yang jelas ini memang banyak sekali rame gitu ya. Bahkan beberapa minggu yang lalu itu sempat jadi trending topiknya terus di Twitter gitu ya, atau di X itu lama. Ya, tapi uniknya nggak positif semua, ya nggak? Kalau kalian baca komennya, apakah semuanya itu positif mendukung ini, gitu ya, mendukung ini? Enggak kan? Ada negatifnya, tapi juga ada yang netral gitu ya. Nah, menurut kalian kira-kira kenapa orang itu bisa positif apa namanya berperspektif ini positif, tapi kenapa juga ada orang yang ini negatif? Nah, ini coba kita diskusikan. Sekarang jam 13. Puput Septiani. Apa menurutmu yang kira-kira kenapa kok ada orang yang positif, kenapa ada orang yang negatif terhadap tren ini kira-kira menurut? Oke, hak cipta terus itu maksudnya yang negatif ya. Oke. Oke. Ya, jadi praktis cepat gitu ya, itu positifnya. Sekarang menit 25 ya, tunggu 1 menit lah. Nah, maksudnya 25 lagi kan gitu ya. Persiapan Mas Haris, nanti kalau 26 saya panggil. Mana orangnya? Nah, nanti kalau 26, nah, udah 26. Apa Mas menurutmu kalau kamu Mas? Ya, misalnya kalau kenapa orang itu punya pandangan ini, intinya di komentar positif, tapi juga ada orang yang berkomentar negatif gitu ya. Nah, kalau menurutmu, kenapa orang itu berpandangan positif, kenapa orang itu berpandangan negatif? Hmm, Berantas. Oke, kaitan dengan hak cipta. Nah, ya ini sekali lagi sifatnya diskusi ya. Kalau kalau ngomongin sesuatu yang ramai ya tren teknologi itu apa ya? Susah untuk bisa katakan benar salah gitu ya. Tapi kalau kita lihat sejarah selalu ada teknologi baru yang kemudian itu jadi suatu fenomena ya. Kalau mata kuliah apa di pertemuan keberapa itu bahas revolusi industri 1.0 kemudian 2.0 kan gitu ya. Dari awalnya manusia itu kerja manual pakai hewan, kemudian ditemukannya mesin uap gitu ya. Apakah orang-orang di zaman itu langsung menerima penggunaan mesin uap? Mestinya enggak juga. Ya, pasti ramai juga sebenarnya. Kenapa? Karena ada istilah yang namanya disrupsi. Apa disrupsi? Jadi perubahan yang terlalu signifikan, yang terlalu besar. Ya, orang-orang udah terbiasa misalnya mencangkul gitu ya di sawah. Ya, atau bekerja mahal gitu ya pakai sapi, pakai hewan gitu ya. Tiba-tiba disuruh ganti gitu ya, dipaksa ganti menggunakan metode yang sangat berbeda. Ya, walaupun mungkin itu lebih mudah, lebih murah, lebih gampang gitu ya, lebih hasilnya lebih bagus, pasti ada saja orang yang tidak bisa menerima perubahan yang sangat besar ini. Nah, itu namanya disrupsi. Ya, sama halnya dengan apa yang kita diskusikan ini. Ya, jadi makanya kemudian ada yang positif, ada yang menilai negatif ya itu jadi bahan diskusi kan gitu ya. Cuman sejarah itu selalu berulang. Dulu ada internet itu juga jangan dipikir semua orang menerima. Ya, ada internet pertama kali itu waktu itu digunakan untuk militer. Tapi kemudian bisa dipakai umum, tidak semuanya menerima. Ya, banyak ya stigma negatif. Wah, ini internet dulu dipakai militer untuk perang gitu ya. Wah, nanti kalau ada internet nanti bahaya nih data saya bisa diakses dan seterusnya. Jadi banyak stigma-stigma juga negatif gitu ya. Tapi endingnya sekarang apa? Ada nggak orang yang tidak pakai internet? Nggak. Terus juga zaman smartphone. Ya, waktu masih pakai BlackBerry semua, iPhone bikin iPhone, Apple bikin iPhone.
Banyak nggak yang hujat? Banyak sekali yang hujat. Itu iPhone apa ya? Itu handphone apa itu kok isinya layar semua nggak ada tombolnya? Mau dipencet gitu ya? Itu bayangan tuh. Jadi adanya handphone yang layar semua ini dulu ya dicibir juga gitu ya. Cuman waktu itu belum ramai sosmed, jadinya nggak kelihatan aja. Nah, itu gimana nanti kalau mau mencet gitu ya? Tapi sekarang handphone bentuknya kayak gimana? Hampir kayak gini semua kan ya? Sebenarnya sejarah itu selalu berulang. Sehingga endingnya apa sih sebenarnya? Ya, mau sekarang itu diperdebatkan yang positif, ada yang negatif, ada yang netral. Endingnya besok kesimpulannya apa? Ya walaupun ya saya bukan dukun, saya bukan orang yang bisa melihat masa depan ya, tapi semua itu bisa diprediksi. Kira-kira apa endingnya? Semua itu besok pakai AI. Tidak entahkan itu. Silakan kamu cari literatur yang membahas itu. Mau sekarang itu berdiskusi tentang hak cipta gitu ya. Ya itu konteks gitu ya. Itu diskusi. Konteksnya negatifnya mungkin ada hak ciptanya gitu ya. Orang yang positif juga ngomong, wah ini meningkatkan kreativitas ya. Mau itu positif, mau itu negatif, tapi besok suatu saat pasti semuanya pakai AI. Ya, teknologi itu berulang seperti itu. Jadi sejarah terkait dengan teknologi itu berulang. Jadi di awal ada kalkulator itu juga jangan dikira matematikawan di universitas itu tidak menolak begitu ya. Dulu mereka berpikir, wah ini kalau ada kalkulator ngapain saya belajar jadi matematikawan gitu ya. Nggak usah lah saya untuk ngitung-ngitung, diganti kalkulator aja. Tapi sekarang coba lihat, orang pakai kalkulator biasa, biasa sekali. Matematikawan yang super jenius, yang pinter-pinter sekarang ada nggak? Banyak sekali. Ya, artinya kekhawatiran-kekhawatiran itu juga tidak tidak lantas terjadi begitu saja kan gitu ya. Nah, jadi sudah hal yang normal sekali ketika ada teknologi baru ya, kemudian jadi apa istilah perdebatan gitu ya. Nah, sekarang ranahnya sosial media, jadi rame itu di sosial media ya dan wajar gitu ya. Nah, itu dinamakan tadi disrupsi, perubahan yang sangat besar sehingga orang itu melihat ada sesuatu yang tidak nyaman. Jadi kalau orang terlalu berubah terlalu besar itu nggak nyaman memang. Mau itu sangat baik, contoh misalnya kalian, nah ini contohnya misalnya kurang bagus gitu ya, hobinya ngerokok satu hari 3 bungkus gitu misalnya ya. Nah memang itu kayak kereta api gitu ya, satu bungkus satu hari 3 bungkus gitu. Ada nggak kayak gitu? Mungkin ada gitu ya, ada. Terus dipaksa sama dia sakit sama dokternya, kamu harus berhenti saat itu juga. Ya pasti dalam dirinya penolakan, tidak mungkin tidak. Ya terlepas nanti dia berhasil atau tidak berhasil, ya pasti awal mulanya penolakan dulu. Kenapa? Oh, karena biasanya setiap hari 3 bungkus disuruh stop, pasti dia nggak terima kan gitu. Sama halnya dengan misalnya, ini saya balik, orang yang baik gitu ya, misalnya baiknya apain ya? Misalnya dia rajin bersih-bersih rumah gitu ya, setiap hari bersihin rumah 4 jam gitu misalnya. Ada nggak yang 4 jam bersihin rumah? Oh nggak ada ya, ya anggaplah itu ada gitu ya. Nah tiba-tiba dia disuruh nggak bersih-bersih rumah, pokoknya hari ini nggak boleh lah bersih-bersih rumah gitu ya. Mungkin dalam dirinya juga mungkin bisa jadi ada penolakan. Nah itu namanya perubahan yang terlalu besar, itu pasti pasti nggak menyenangkan. Apakah itu baik atau buruk? Itu biasanya ya pasti ada penolakan dulu. Nah, oleh karena itu biasanya nanti kalau kemudian itu disangkut pautkan dengan teknologi, nanti ini akan menyangkut banyak banyak bidang gitu ya. Ada ekonominya, ada pendidikan, sehingga apa ya terjadi diskusi-diskusi di bidang-bidang itu. Nah, jadi orang mengkritik sekarang ya gimana nih kalau dilihat dari artnya, dari seninya, gimana nih? Ya, gimana kalau dilihat dari hak ciptanya? Nah, itu akhirnya muncul diskusi-diskusi itu. Nah, termasuk juga dalam bidang pekerjaan. Ya. Jangan dipikir pekerjaan yang ada itu ada terus sampai kiamat. Enggak. Zaman dulu belum ada tukang. Nah, ini kalau di kantor gitu ya, ADP itu kan biasanya apa hubungannya perkantoran gitu ya. Zaman dulu waktu ada industri 1.0 belum ada komputer gitu ya. Kira-kira ada kantor nggak? Tetap ada kantor ya.
tetap ada kantor. Nah, tetap ada pembukuan enggak? Tetap ada. Apakah langsung pakai komputer? Oh, belum ada. Pasti dilakukan secara manual. Ditulis tuh. Kalau kalian belajar sejarahnya pasti ada tuh. Ditulis. Ya, nggak mungkin perusahaan cuma sekedar bikin-bikin aja, tidak ada histori atau administrasi kaitan dengan perusahaan itu, kayaknya nggak mungkin, pasti ditulis. Ya. Tapi ketika ada komputer, orang yang bekerja di apa istilahnya ya, ya di zaman itu jadi administrasinya gitu ya, administrator, masih ada nggak kira-kira? Udah nggak ada. Pekerjaan itu udah hilang, diganti dengan orang yang sama tapi skill yang berbeda. Nah, ini kalau kita ngomongin tadi ya, kembali ke topik yang tadi ya. Gimana sih tulisannya gini ya? Oh, salah ya, GH. Nah, ini kalau ngomongin konten ini misalnya, wah besok ilustrator jadi nggak ada gitu misalnya ya tadi ya. Ya bisa jadi beneran nggak ada. Dan apakah itu masalah? Sebenarnya ini sekali lagi, ini bukan sejarah pertama kali pekerjaan itu hilang. Enggak. Pekerjaan hilang muncul ataupun pekerjaan baru ada, pekerjaan lama hilang itu sesuatu yang biasa saja. Dari dulu memang udah itu. Sekarang itu rame gara-gara ada sosmed aja gitu ya. Kalau dulu rame gimana? Oh, nggak ada sosmed ya. Orang cuma demo gitu ya. Orang cuma ramenya ya seputaran itu aja. Kalau sekarang sosmed ya akhirnya ramenya sedunia gitu ya. Kalau itu topiknya topik berkaitan dengan dunia. Nah, besok kalau yang seperti kemudian ilustrator besok nggak ada gitu. Ya bisa jadi gitu. Tapi yakinlah ya, AI yang sekarang itu sifatnya alat bantu. Jadi nggak mungkin perfect seperti buatan manusia gitu. Ya pasti untuk saat ini levelnya belum sampai sana. Jadi kebutuhan manusia untuk bisa mengerjakan misalnya gambar-gambar kayak gini itu masih besar gitu. Sehingga suatu saat apakah AI itu bisa lebih bagus? Ya bisa jadi. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan ilustrator nanti bisa jadi nggak ada. Tapi kebutuhan gambar-gambar seperti ini mungkin masih ada gitu ya. Sehingga kan tetap harus ada yang mengerjakan. Nah, nanti mungkin bergeser aja. Jadi ilustrator yang tadi sama seperti administrasi yang dia manual gitu ya, tulis tangan di buku, di kertas gitu. Sekarang kemampuannya nambah. Ya, administrator yang bisa ngetik pakai Excel ataupun spreadsheet kan gitu. Nah, besok bisa jadi tambah lagi yang cuma bisa spreadsheet dibuangin tuh. Harus ada tambahan skillnya lagi. Nah, sama ilustrator juga gitu. Dulu belum ada komputer, gambarnya manual gitu ya. Kalau ada komputer, ada perangkat digital, gambarnya sekarang digital. Nah, besok ada AI, bisa jadi ya tambahan itu, skill itu. Ya, sehingga harusnya kalau kita lihat ya ini ya apa namanya? Bukan suatu ancaman yang serius gitu ya. Enggak. Orang itu terlalu khawatir aja. Padahal zaman dulu ya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang hilang itu banyak sekali. Bahkan kalau ngomongin yang sangat ekstrim, ya saya pernah cerita ya. Saya kan dulu waktu itu kerja di eh, saya pernah cerita kan dulu bikin mobil itu kan cepat gitu ya. Nah, dulu awal-awal ada pabrik mobil itu proses yang dilakukan di painting ya terutama itu isinya semuanya orang. Ya, jadi yang ngecat ini semuanya orang. Ya, jadi awalnya belum ada ini robot-robot, semuanya orang. Nah, ini lebih ekstrim lagi. Orang itu diganti langsung sama robot. Ya bener-bener replaceable, diganti. Jadi orangnya udah nggak ada. Tapi kalau kita lihat ini banyak keuntungannya. Apa? Yang pertama, ini kalau orang kerja di sini nih cepat mati. Kenapa? Nah, isinya racun semua di sini. Orang kerja di sini harus maskernya double-double tuh.
Ya, bukan arti cepat mati itu ya itu istilah aja gitu ya. Tapi maksudnya itu isinya racun semua. Ya kalau dia nggak lengkap APD-nya, nggak maskernya nggak bagus, ya ini kehirup nih. Makanya diganti sama robot. Jadi kebutuhan ganti robot ini bukan hanya sekedar kebutuhan produksinya aja, tapi juga ada keselamatannya juga. Karena di sini benar-benar materialnya material yang mudah terhirup. Nah, diganti sama robot. Nah, terus kalau dari sisi efektif dan efisiensinya, wah ini jauh lebih efisien dan hasilnya sangat stabil. Ya, mau kerja siang malam 24 jam, 1 minggu, 30 hari, 1 tahun, 365 hari, hasilnya konstan sama. Ya, perbaikannya minimal. Kalau orang, wah itu beda lagi tuh. Ya, kalau orang baru ada masalah di rumah, hasil ngechatnya beda. Ya, dia baru berantem sama istrinya, hasil ngechatnya beda. Baru nggak punya hasil ngechatnya beda. Nah, jadi banyak sekali aspek-aspek yang mempengaruhi hasil pekerjaan. Makanya kemudian diganti dengan robot ini, ya kalau dari sisi perusahaan ini suatu kemajuan gitu ya, tidak hanya dari prosesnya tapi hasilnya juga. Ya, tapi kalau hanya dilihat, nah saya pernah tanya gitu ya, kira-kira robot itu ancaman nggak gitu ya? Nah, ada yang mendiskusikannya itu jadi ancaman. Kenapa ya? Nanti diganti orang nggak bisa kerja, Pak. Nah, itu kalau kita cuma lihat orang yang tugasnya painting gitu ya. Dia tugasnya mengecat. Tapi coba lihat, kalau masang robot gini butuh orang nggak? Nah, terus orang kalau mau menggerak-gerakkan robot ini butuh orang lagi nggak? Itu yang bisa program. Lihat tuh. Ya, satu orang ini bisa digantikan dengan beberapa orang sebenarnya kalau kita lihat peluangnya. Orang yang ngetes, orang yang ngukur ini kan juga ada tambahan lagi akhirnya. Ya, jadi sebenarnya biasa aja orang yang pekerjaannya hilang, pasti di situ juga banyak kerjaan juga yang muncul. Ya, dan sekali lagi ya sejarah itu berulang. Ya, sehingga eh, apa? Ya kalau ada teknologi baru itu tidak usah terlalu pro, tapi juga nggak usah terlalu negatif. Ya biasa saja, ya biasa saja. Nanti suatu saat kalau teknologi itu sudah mature gitu ya, sudah jadi umum di khayal ramai, ya ya nanti orang-orang juga akhirnya biasa saja. Ya seperti kalkulator tadi di awal zaman awal ada kalkulator itu ramai sekali, matematikawan berisik gitu ya, ramai bahaya gini ini. Tapi sekarang akhirnya semua kalkulator udah paham, ini jadi alat. Sama AI itu juga nanti endingnya ya cuma jadi alat aja sebenarnya. Nah sehingga nah ini sebenarnya yang berat itu sebenarnya ya masa-masa kayak gini nih. Ini masa-masa di mana arahnya itu bagi sebagian orang itu nggak tahu gitu ya. Kalau kayak gini ini harus ngapain? Makanya kemudian muncul yang sangat menolak sekali. Padahal harusnya posisinya adalah apa? Kita harusnya tuh tahu kalau kondisi kayak gini nih ya AI misalnya seperti ya ChatGPT dan lain-lain. Nah, silakan gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalian jadi ahlinya, itu yang paling penting. Ya, oke. Ya. Jadi harusnya dilihat itu, oh ini gimana sih cara pakai AI yang powerful gitu ya. Gimana caranya AI untuk menyelesaikan masalah di situ. Sehingga besok ketika AI itu sudah standar, udah jadi umum ya, semua orang udah pakai AI. Nah, kalian udah punya tambahan. Nah, itu cara melihat teknologi baru gitu ya. Salah satunya yang baru ramai sekarang ya AI ini. Tahu ada nggak dosen-dosen yang sangat, terutama dosen di prodi kalian gitu yang sangat, wah pokoknya nggak boleh pakai gitu, ada nggak? Ada gitu ya. Ya kalau saya melihatnya ya mungkin dia belum belum tahu aja ya bahwa ini nggak bisa dibendung. Mau kalian larang sebagaimanapun kalian tetap pakai kan? Iya nggak? Sehingga kalau di kelas saya ya bukan saya larang pakai, tapi malah saya ajarin pakai yang benar gitu. Karena nggak mungkin nggak dipakai itu nggak mungkin. Nah, zaman sekarang pasti semuanya pakai. Ya, dilarang pun tetap pakai kan gitu ya. Nah, oleh karena itu harusnya diarahkan pakainya itu yang benar caranya gini. Ya.
Sehingga proses belajarnya itu jadi lebih cepat. Nah, ini sedikit terkait dengan learning curve ya. Jadi kalau orang belajar zaman dulu, misalnya baca buku, mendengarkan gitu ya, ya itu proses belajarnya lambat. Ya mana ya gambarnya ya? Ya mungkin kayak gini lah. Ini walaupun kecil ya garisnya mungkin lambat. Ya, orang belajar itu lambat. Ini kalau dia misalnya belajar dengan metode yang sudah ada gitu ya, membaca buku dan seterusnya. Ya. Tapi dengan adanya AI, ini kita bisa percepat. Yang kalian misalnya belajar sesuatu itu butuh waktu 1 minggu, dengan AI kalian bisa belajar poin-poin yang paling penting gitu ya, bisa didapatkan dari sana, akhirnya bisa cukup waktu 1 hari. Nah itu maksud saya. Jadi pakai pakai tool AI itu ya harusnya meningkatkan learning curve itu. Nah yang pinter itu harusnya kalian sekali lagi bukan AI-nya. Kalau kalian sekedar bikin di ChatGPT kemudian di copy paste, ya itu yang pinter AI-nya bukan kalian. Nah, kalau di tempat saya, kalau di prodi saya tuh kalau ada yang copy paste, ya saya suruh ngulang, saya suruh tulis tangan. Ya kalau tulis tangan ya terpaksanya dia ambil nulis kan, ambil nulis itu nanti bekerja apa namanya, proses belajarnya 2 kali. Proses membaca, orang itu membaca pasti ada sesuatu yang masuk ke otaknya, sama nulis. Nulis itu juga pasti lewat otaknya, nggak mungkin nulis tidak lewat otak itu nggak mungkin ya. Dia nulis sesuatu kan pasti apa ada di pikirannya. Nah itu akhirnya kembali lagi ke metode yang lama gitu ya. Karena kalau cuma ngetik di copy paste gitu ya gampang sekali ini. Harusnya dengan adanya AI itu harusnya meningkatkan learning curve itu. Nah itu maksudnya. Jadi, nah saya juga nggak tahu ya kalau ada ya makanya ini ya teknologi baru itu pasti ada yang positif ada yang negatif. Nah kalau terlalu positif ataupun terlalu negatif itu ya nanti apa biasanya kecewa. Ternyata ini lama-lama juga dipakai semuanya gitu ya. Yang sangat terlalu positif juga wah kok orang lain bisa pakai juga ya kan gitu biasanya. Tapi kalau terlalu negatif mau dia kemakan omongannya sendiri. Wah saya juga pakai juga akhirnya kan gitu. Jadi nggak usah terlalu pro ataupun terlalu menolak gitu. Ya, jadi tetap dipakai, cuman dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah itu kaitan dengan salah satu teknologi yang apa namanya ya baru rame sekarang inilah. Nah yang baru rame. Nah kalau itu tadi ya, kalau ada dosen-dosen yang menurut saya yang melarang, yang nggak boleh, itu mungkin sekali lagi ini debatable ya, jadi nggak tidak benar salah gitu ya. Cuman kalau lihat endingnya nanti semuanya pakai ya, jadinya rugi menurut saya. Nah itu teknologi yang pertama yang kita diskusikan ya terkait dengan tren yang apa yang baru ramai saat ini. Terus salah satu juga yang cukup banyak apa diperbincangkan. Ada yang sudah pernah punya pengalaman pakai VR? Angkat tangan. Ada yang punya pengalaman pakai VR gini? Ya everything lah, entah itu mungkin baru di tempat wisata ada yang nyewakan atau ada wahana yang memanfaatkan VR untuk bahananya begitu ya, atau mungkin pas pameran pakai gitu. Ada yang pernah pakai nggak? Pernah satu. Yang lain belum pernah sama sekali. Oke. Nah VR ini menarik untuk dibahas gitu ya. Ini juga sempat rame ya, rame sekali waktu itu gara-gara akhirnya semua orang di rumah kan gitu ya, ya kurang kerjaan. Ya benar ya, orang COVID waktu itu di rumah akhirnya kurang kerjaan mendiskusikan hal-hal yang bisa dilakukan di rumah. Salah satunya ini. Jadi jiwa manusia itu normalnya orang-orang jiwanya sosial gitu ya. Nah itu memang udah melekat ke diri manusia gitu. Yang membedakan itu adalah level level sosialnya. Ada yang mungkin level sosialnya rendah, ada yang tinggi, ada yang sedang gitu ya. Tapi secara umum manusia itu butuh ngobrol, butuh mendengarkan, butuh ketemu orang lain. Ya nggak?
Kalau nggak seperti itu namanya bukan manusia. Nah, karena semua waktu itu terpenjara dalam rumahnya masing-masing, ya nggak boleh keluar ya, karena COVID dan seterusnya. Makanya penjualan VR itu tuh waktu itu meningkat. Kenapa? Karena kita bisa ketemu dengan orang lain di dunia virtual. Ya, walaupun tidak fisik gitu ya, tapi di sana akhirnya ada interaksi sebagai seorang manusia, ada yang ngobrol, ketemu dengan karakternya gitu ya, bisa ada interaksi, saling mendengarkan, saling. Nah, alhasil waktu itu naik sampai ramai sekali ya waktu itu, sampai Meta bikin apa sih istilahnya ya, nianya sendiri kan gitu ya. Nah, yang mau saya diskusikan adalah ya VR ini perangkat yang eh, sebenarnya dia itu cuma layar aja, cuman layar yang dibikin kecil sehingga bisa diletakkan di kepala gitu ya. Makanya kemudian istilahnya namanya Googles. Ya. Jadi istilahnya Googles. Jadi kalau headsetnya ini ya, headsetnya ini namanya Googles. Dan kemudian ya sampai waktu itu Apple ngeluarin Apple Vision Pro, nah, tapi sekarang udah apa? Discontinue, udah nggak dibikin lagi sama Apple. Ini gampangnya sih produk gagal lah, ya. Ya, tapi karena waktu itu COVID dan ramai sekali, akhirnya semua membincangkan ini. Nah, yang mau kita diskusikan ya, yang jelas VR ini sesuatu yang bisa kita pas kepala kita, kemudian kita nanti bisa melihat tampilan lain. Jadi kita nggak lihat real, gitu ya. Kita lihat simulasi ataupun sesuatu yang ditampilkan di layar itu tidak real. Nah, dengan begitu kemudian bisa dibikin aplikasi-aplikasi. Tapi tujuannya dulu di VR itu ada yang tahu apa enggak? Kira-kira apa? Tujuan pertama kali perusahaan waktu itu bikin VR ini untuk apa? Bikin buat apa? Buat entertain, buat game. Ya, tujuan utamanya cuma buat main game. Ya, memang seperti itu. Makanya kemudian waktu awal-awal waktu rilis itu dipromosikannya sama game gitu ya. Walaupun akhir-akhir ini kan aplikasinya ya YouTube jadi bisa support 360. Nanti kalau kalian nonton YouTube jadi imersif gitu ya. 360 berarti bisa lihat ke belakang, bisa lihat ke depan gitu ya. Dan banyak aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi awal mulanya dibikin itu sekedar untuk game. Nah, kemudian orang-orang melihat, wah ini kayaknya eh, apa? Bisa menjadi alat yang digunakan untuk hal lain. Salah satunya apa? Nah, ini banyak sekali penelitiannya ya. Ya, untuk pembelajaran. Misalnya, salah satu contohnya, has a virtual welder in it. This is a small little portable ini mana? one. It's a simulator. It's actually for training. The whole Nah, ini digunakan untuk latihan ngelas. Bayangkan, loh kok bisa? Ya bisa. Jadi material besi dan lain-lain yang nanti dilas itu dibikin dalam simulasi, ya ditampilkan di sana. Terus kontrolernya dibikin sedemikian rupa itu punya efek yang mirip dengan mesin asli. Nah, itu bayangkan kalau misalnya ada lembaga training las-lasan gitu ya, dia punya 10 kelas. Satu kelasnya isi 20 orang. Lihat, namanya latihan itu hasil las-lasannya dipakai lagi nggak kira-kira? Ya enggak tuh Mas. Pasti dibuang. Ya enggak? Hasil latihan itu pasti tidak jadi apa-apa kan? Bukan produk. Nah, bayangkan tadi kalau satu tempat training punya 10 kelas, kemudian orangnya 10, berapa uang yang harus ya istilahnya walaupun itu sifatnya untuk pembelajaran ya, tapi namanya efisiensi kan bisa dilakukan juga kan gitu. Nah, kan beberapa uang yang harus istilahnya dibuang gitu ya untuk proses pembelajaran itu. Dan kelas itu nggak mungkin cuma sedikit ya, pasti banyak. Nah, dengan begini hampir nggak ada, minimalis sekali. Bahkan mendekati nol yang dibuang maksudnya.
idea behind the virtual reality Bahkan menariknya, virtual system speed up the training process, right? So ada nggak di gambarannya? holding food, and it really speeds the process up. And at the same Nah, time, jadi materialnya ini utuh. Hasil lasnya itu sifatnya simulasi. Nah, uniknya, save money on your welding coupon. nah, ini ada video yang lebih, kan ini harusnya bulan. Mana ya? Nah, jadi intinya karena ini aplikasi, Hello, everyone. Thank you for ya, joining us. My name is Nathan Danielson. sehingga, Is Daniel. nah, sehingga, ini di pojok kiri ini ada nih, bisa diukur, ukur, misalnya kalau orang ngelas itu harus sudutnya sekian gitu ya. Itu bayangkan tuh kalau itu dilakukan real, instrukturnya ya cuma bisa ngawasi orang gitu ya. Tapi kalau ini dibikin jadi aplikasi kemudian pakai VR, bisa dibikin jadi kayak game. Jadi dia misalnya harus ngelas nih, ngelas gitu ya. Nah, kecepatan geraknya itu seberapa cepat. Nah, itu nanti ada skornya. Sudut ngelasnya begini ya. Nah, itu harus yang benar. Kalau misalnya begini skornya jelek, ini terlalu jelek gitu ya. Yang harus pas gimana gitu ya. Selain itu juga nanti hasilnya juga bisa ada scoringnya. Nah, nanti bisa digunakan misalnya, oh ini lulus nih untuk sesi pelatihan. Dan itu semuanya bisa tercover atau terakomodasi di software ini aja. Nggak perlu orang. Ya, dan ini latihannya unlimited, capeknya dia kan ya. Dan bisa dilakukan di mana aja. Ya, tapi kalau harus ada orang yang yang bisa menilai itu harus ada instruktur, nah, susah. Mau 2 orang satu instruktur ya, penting instrukturnya nggak fokus kan gitu ya. Sehingga VR ini kemudian aplikasinya semakin berkembang ya. Salah satunya untuk pendidikan. Terus ada apa lagi kira-kira? Selain buat game, buat education sebenarnya banyak ya. Salah satunya ini. Kira-kira apa? Ya, hiburan itu include dengan game lah. Selain luar itu, selain entertain, fun, game, dan education ini kira-kira VR itu bisa buat apa lagi? Atau di bidang apa? Penelitiannya di bidang apa? Apa? Ya, jadi bidang kesehatan. Loh kok bisa? Jadi saya pernah baca. Jadi gini, ada orang, ntar kata kuncinya apa ya? Kalau orang sakit, kemudian dia harus apa sih namanya? Rehabilitasi. Nah, ini juga bisa digunakan untuk kesehatan di bidang terutama untuk rehabilitasi. Contoh, misalnya orang kena stroke. Ya, ini saya pernah papernya gitu ya. Orang kena stroke. Dia harus melakukan apa sih istilahnya ya? Namanya apa sih? Terapi. Nah, fisioterapi. Dia harus melakukan fisioterapi. Fisioterapinya itu dilakukan di ruangan gitu ya. Dan estimasi dia menjalankan fisioterapi itu mungkin 2 tahun. Wah, dengar itu kira-kira apa yang ada di benak kalian? Yang pertama, pasti bosen, ya enggak? Bayangkan tuh, 2 tahun latihan fisioterapi yang sama, pasti bosen. Yang kedua, apa? Selain bosen, ya, bisa jadi motivasinya juga turun. Ya, padahal itu fisioterapi itu digunakan untuk kesehatannya dia kan gitu ya. Tapi gara-gara itu terlalu lama, akhirnya motivasinya turun untuk bisa sehat. Padahal orang sehat itu juga butuh motivasi gitu ya, apalagi kita dengan fisioterapi. Nah, di sini manfaatnya VR buat apa? Yang pertama, dengan pakai VR itu bisa bikin nggak bosen. Caranya gimana? Nah, saya pernah baca, jadi di setup nanti bisa
atur karena dia nggak bisa kemana-mana ya. Fisioterapi kan pasti ya di ruangan gitu ya. Nanti di set up tuh. Misalnya mau disetting di mana? Pantai. Nah, jadi seminggu itu disetting di pantai. Suasananya pantainya mau di mana? Nah, disetting sehingga dia punya apa view yang tidak hanya tembok-tembok gitu loh. Ya, sehingga dari sisi bosannya ya dia tidak jadi bosan lagi gitu ya. Tidak punya view yang berbeda. Nanti efeknya ya motivasinya jadi meningkat. Terus kalau VR-nya lebih advance lagi, ya ini salah satunya nih, dipasang macam alat-alat ini. Nah, nanti dia bisa dibikin game. Contoh, misalnya ngangkat sampai segini ya, targetnya di bulan ini ngangkat sampai segini misalnya ya. Nah, ini bisa dibikin game. Nanti setupnya dibikin sedemikian rupa, sudutnya berapa, kecepatannya berapa, nanti bisa dibikin skor tuh. Nah, akhirnya kalau ada teori namanya gamification ya, itu apa? Orang itu biasanya seneng kalau ada scoringnya itu biasanya seneng. Dia akan ada motivasi. Jadi akhirnya ketika ada skor, wah hari kemarin saya skornya 10 gitu ya. Sekarang saya harus punya target skornya 11. Itu kan artinya ada peningkatan. Nah, itu akhirnya nanti lambat laun apa? Ya, sisi fisioterapinya itu bisa jadi lebih baik. Ya. Nah, itu VR. Ini dari gambar-gambar ini aja udah kelihatan ya. Untuk terapi, untuk dan seterusnya ya. Nah, ini contohnya nih, ya. Dia ditunjukkan dengan hal-hal yang lain gitu ya. Jadi ya dibikin fun aja. Kayak seperti game. Cuman tujuannya berbeda. Kalau game tadi itu tujuannya untuk fun gitu ya, untuk seneng, untuk gembira, untuk melepas stres ya. Jadi walaupun kadang main game juga tambah juga gitu ya. Ada nggak yang main game tambah stres? Oh, ada ya. Itu berarti kamu salah Mas main gamenya. Main game itu untuk fun gitu ya. Nah, tapi kalau sedikit diubah perspektifnya gitu ya, ternyata manfaatnya bisa digunakan untuk orang yang sakit. Terus kira-kira ada apa lagi? Ada yang tahu? Masih mirip dengan kesehatan. Digunakan untuk ya, apa ada yang kepikiran pakai VR untuk olahraga? Ya, tapi real dipakai untuk ya istilahnya ya latihan olahraga gitu ya. Karena kalau definisinya olahraga ya enggak tidak pakai VR ya. Kalau main sepak bola ya langsung namanya sepak bola ya langsung dengan di lapangan tendang bola gitu kan ya. Tapi dengan VR itu bisa digunakan latihan. Ya, digunakan untuk latihan. Sehingga apa yang dilatih itu bisa optimal. Nah, ini contohnya ya, misalnya biasanya nanti dipasang alat-alat macam-macam gitu ya. Ya, kalau di ini contohnya ini dipasang di kaki-kaki gini ya. Nah, nanti dia latihan tendang. Nah, nanti bisa di scoring tuh. Kaki kanannya kekuatannya kira-kira berapa? Kakinya kira-kira kekuatannya berapa? Alhasil ya kayak game itu jadinya. Orang punya status. Nah, kalau kita main game itu kan ada statusnya kadang ya. Misalnya main bola, Ronaldo statusnya begini begini begini. Nah, nanti akhirnya orang real bisa dibikin statusnya. Apa fungsinya? Kalau ketahuan, oh ini striker nih. Kemudian namanya striker itu ya bagusnya itu tendangan kaki kanan dan kaki kirinya itu harusnya ideal, dua-duanya sama-sama bagus. Tapi orang ini tendangannya bagus cuma kaki kirinya saja. Artinya apa? Oh berarti yang perlu diperbanyak latihan adalah kaki kanannya. Jadi porsi latihannya itu tidak 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 sama terus gitu ya. Porsi latihannya itu di apa dilatih sesuatu yang bisa membuat dia jadi lebih optimal lagi. Ya, bayangkan tuh. Kalau latihan sesuatu yang bisa bikin lebih optimal. Jadi latihannya optimal ya. Latihannya tidak sekedar apa reguler gitu, tapi ada porsi latihan yang bikin orang ini jadi optimal. Ya makanya kemudian manusia itu pasti selalu lebih baik gitu ya. Orang main bola zaman sekarang sama orang main bola 20 tahun yang lalu tuh lebih jago mana? Udah pasti zaman sekarang. Ya nggak mungkin 20 tahun lalu itu jago seperti sekarang nggak mungkin. Kenapa? Ya kita hidup dengan sesuatu yang bisa
membuat lebih optimal. Ya. Kalau orang 20 tahun yang lalu ada yang punya kehebatan orang sekarang, wah berarti ya itu anomali aja, mungkin hanya 1-2 orang gitu ya. Tapi kalau sekarang itu bisa diarahkan, bisa dilatih. Sama halnya dengan proses pembelajaran. Nah, idealnya itu belajar itu tidak apa namanya? Idealnya itu tidak harusnya ya siswa atau mahasiswa itu idealnya tidak menerima materi yang sama. Kenapa? Karena knowledge, pengetahuan, ya kemampuan itu setiap orang berbeda-beda. Kalau misalnya kita belajar matematika gitu ya, atau belajar belajar dengan penggunaan Excel gitu, ada yang udah jago, tapi di kelas itu masih belajar Excel basic ya, sama dengan sum, sama dengan average. Orang itu sia-sia nggak? Sia. Ngapain belajar itu lagi? Dia sudah ahli. Defaultnya atau idealnya itu harusnya setiap mahasiswa, setiap orang itu belajar sesuatu yang meningkatkan pengetahuannya. Ya. Tapi yang jadi masalah kalau di kelas ini kan banyak siswanya gitu ya, banyak mahasiswa, jadi nggak mungkin di apa pengajarnya atau fasilitatornya itu fokus pada satu mahasiswa nggak mungkin gitu ya. Makanya kemudian butuh teknologi. Salah satu yang cukup mendisrupsi bagian ini apa? Ini namanya personalized learning ya, personalized learning. Jadi learningnya itu beda-beda. Ya, bahkan sekarang ada tuh sekolah-sekolah ya, tapi mahal sekali memang ya. TK itu satu kelasnya itu cuma 6 orang, cuma 10 orang. Ya, SD itu cuma 10 orang. Tapi memang mahal sekali. Tapi dia menerapkan ini, ya jadi mirip kayak homeschooling lah. Ya kayak privat gitu ya. Tapi akhirnya setiap siswa itu telusuri ini kurangnya apa sehingga dia belajarnya optimal. Tapi memang jadinya mahal sekali. Ya, karena kalau dibayar sama dengan sekolah biasa dengan fasilitas yang nggak mungkin ya. Ya pasti kan effort yang dikeluarkan kan lebih. Nah, kembali ke tadi. Kira-kira apa teknologi yang bisa mendisi bagian ini? Apa yang kalian tahu? Ini cukup terkenal nih. Salah satu aplikasi yang disrupsi kaitan dengan ini. Logonya kayak Tokopedia. Apa? Hmm. Logo Tokopedia. Nah, mirip kayak gini logonya. Logo icon aplikasinya. Ya, coba aplikasi yang mirip logo Tokopedia. Ya dijawab langsung. Ini aplikasi yang saya jelaskan, dia personalized learning. Jadi kalau kalian pakai Duolingo, yang ditampilkan materinya tidak sama dengan orang lain. Pasti beda-beda. Nah itu berdasarkan asesmen apa yang sudah kalian kerjakan. Sehingga belajarnya itu optimal. Ya, nah mungkin kalian nggak sadar gitu, tapi itu sudah menerapkan prinsip personalized learning. Dan ini apa kalau kehidupan gitu ya, kehidupan manusia itu kan pasti pinginnya optimal gitu ya. Nah ini salah satunya kalau dalam edukasi ya walaupun ini masih dalam belajarnya bahasa gitu ya, belum yang lainnya gitu ya. Karena kalau yang lainnya sangat sangat variatif sekali materinya ya, tapi kalau bahasa kan apa lebih terstruktur sudah mature gitu ya ilmunya. Sehingga bisa dibikin aplikasinya dan dia sudah menerapkan personalized learning. Ya. Nah, itu adalah beberapa teknologi ya yang apa menjadi tren dalam kehidupan kita. Kemudian ada lagi nih, ada yang tahu ini apa? 3D printer. Ya, plastik di print ya memang begitu. Ada yang tahu? Ada atau yang sudah pernah
apa? Megang, nyoba atau lihat hasilnya? Apa? Nonton. Nonton di mana? Di YouTube. Oh, di YouTube. Kalau Asep pernah belum? Main aja ke lab punya elektronika. Banyak di sana. Ya, ini kenapa ini saya katakan ini salah satu yang mengubah cara pandang dunia. Ada yang tahu nggak kenapa? Jadi alat ini itu satu yang alat yang mengubah dunia. Jadi adanya 3D print ini mendisrupsi kaitan dengan industri. Jadi gini, misal ini kan handphone nih. Nah, casing handphone ini kan dibikin sama faktur ya, perusahaan yang memang tugasnya bikin atau pekerjaannya bikin casing handphone. Tapi kira-kira gimana prosedur dari si perusahaan ini bikin casing handphone? Yang pertama, dia pasti desain dulu. Ya kan? Dia desain. Ya, dia desain desain casing handphonenya dia desain sendiri gitu ya. Dia desain di perusahaan itu dia desain. Nah, untuk masalah desain nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah setelah desain ini. Loh, apa masalahnya gitu ya? Kalau zaman dulu sebelum 3D printer ini banyak untuk bikin satu produk ya, untuk bikin satu casing ini itu nggak bisa bikin cuma satu ini aja nggak bisa. Pasti ada serangkaian proses panjang sehingga ada kuantiti minimum yang harus dibikin ketika satu produk itu dibikin. Jadi misalnya udah ada desain nih, kemudian dia mau coba cetak. Ya, jadi ada minimumnya 1000 kah, 2000 kah, 3000 kah kan gitu. Nah, yang jadi masalah adalah dalam proses itu belum tentu produk yang dibikin itu final gitu ya, langsung bagus ya. Pasti bisa jadi nanti butuh revisi, diperbaiki lagi. Tapi bayangkan, kalau bikin 1000 aja, ternyata harus direvisi, artinya apa? Ya 1000 produk itu artinya cacat. Nggak bisa dijual gitu ya. Butuh revisi kan gitu. Tapi dengan adanya ini, ya kita bisa bikin mock up. Ya, jadi bikin satuan. Akhirnya dibikin, dicetak. Ini contohnya nih ya. Banyak nih. Nah, dibikin tuh, kemudian diamati. Kira-kira kalau butuh revisi, ya tinggal diperbaiki desainnya, cetak satu lagi. Ya, cetaknya juga paling 2 jam, 3 jam selesai. Nggak butuh proses yang panjang. Nah, sehingga nanti kalau sudah jadi beneran, barulah kemudian diproduksi massal di perusahaan tadi, diproses secara konvensional seperti tadi. Yang jelas menghemat proses ya, sehingga ini 3D print ini ya alat yang benar-benar mengubah cara pandang industri dalam membuat sebuah produk. Ya. Nah, kalau kalian mungkin nggak familiar ya dalam artian karena memang ini tidak banyak dipakai kalau tidak di luar bidang engineering. Engineering pun sangat spesifik gitu ya. Biasanya yang banyak pakai ya teknik elektro, teknik mesin, ya. Termasuk juga orang-orang mahasiswa bidang ini arsitektur. Jadi kalau arsitektur itu kan mereka tugas akhirnya maket ya. Sering tahu maket ya? Nah, misalnya dia desain suatu city atau suatu bangunan atau suatu environment gitu. Kalau zaman dulu gimana bikin maket? Ada yang tahu nggak? Kira-kira mereka ada tugas bikin maket gitu misalnya ya. Nah, misalnya bikin ini. Nah, ini maket nih. Nah, kalau zaman dulu atau sebelum ada 3D print gimana? Ya mereka pakai material-material yang ada, misalnya triplek, styrofoam, ya gabus, dan mungkin kayu-kayu yang bisa dibentuk, dipotong-potong, dilem, manual tuh, kardus, ya dicat. Nah, tapi ketika ada 3D print, udah ada tuh model kayak gitu. Mereka tinggal desain, kemudian dicetak. Ya, nanti kalau pohon ya terdiri dari beberapa bagian, pohon daunnya sama batangnya dicetak masing-masing tinggal digabungkan.
Nah, jadi kalau tugas akhirnya orang-orang arsitektur sekarang kalau bikin maket, yang penting mereka punya apa namanya, punya 3D-nya, ya, maksudnya 3D desainnya, tinggal dicetak aja, nanti tinggal disusun rangkai, kemudian jadi. Nah itu 3D print. Dan karena harganya sekarang udah murah sekali, ya murah sekali. Kenapa? Ada yang 3 juta, 2 juta pun ada gitu ya. Nah itu sudah levelnya udah level sangat murah, sehingga udah banyak yang punya. Ya dan dibikin apa? Untuk bikin macam-macam. Ada yang bikin gantungan kunci, ada yang bikin saya pernah lihat YouTube gitu ya. Jadi gagang pintunya patah gitu ya. Ya karena dia basicnya engineering ya, dia desain sendiri, cetak sendiri, pasang sendiri. Nggak perlu beli gagang gantinya gitu ya. Dan bentuk-bentuk yang sifatnya custom ya, aneh-aneh gitu, itu jadi lebih mudah untuk dicetak. Nah, itu adalah beberapa tren ya yang berkaitan dengan teknologi yang menimbulkan banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang, juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang bermunculan. Dan sekali lagi sejarah itu berulang, jadi tidak usah apa khawatir ya, nggak usah khawatir berlebih dalam artian ya sudah sewajarnya nanti akan ada pekerjaan-pekerjaan hilang itu ya wajar sekali. Nah yang paling penting gimana kita bisa menghadapi itu gitu ya. Makanya kita belajari kaitan dengan salah satunya transformasi digital ini berkaitan dengan tren digital itu ya untuk mempersiapkan kira-kira apa tren-tren apa yang muncul sehingga menjadi peluang kita. Oke, mungkin itu aja materi kita ini. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau ada yang belum presensi. Oh iya ya, ini VR ya. Eh, grup riset saya itu punya VR ya. Kalau kalau pas nggak dipakai, mungkin minggu depan tak bawa deh. Ya nanti bisa bisa kalian coba, nanti bisa biar bisa merasakan kira-kira pakai VR itu gimana sih. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Ya, tanggal 9 ada apa tadi? Tanggal 5 sampai tanggal 10. Itu apa? Bulan Mei ya? 5 sampai 10. Pengumpulan kemarin tanggal berapa? Oke, tak mundurin 2 minggu lah ya, 2 3 ya. Oh, kalian berharap 1 minggu gitu maksudnya? Ya nggak apa, tanggal 2 2 3 ya. Atau mau dimajuin bulan April? Ntar tak ganti sekalian. Ini kelas. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kapan? Tanggal berapa?
Kayak kemarin saya kebetulan lagi kontrol gigi bumi tuh kayak tumbuh 8 April. gitu. Banyak yang nggak masuk tuh. Itu online nggak sih? Offline Pak, Enggak ya? Enggak online ya? buatan kalau online masih bisa. 8 April. Sorong 07 Pak. 07. Iya. Dini. Iya. Mas, Yuk. Kita mau nggak kedengeran nih Mas. Suaramu kalah sama yang lain. Jadi gini Pak, tanggal apa? Saya belum bisa 8 April. mengisi ini. Pajak TNK. Wah, pajak TNK. Oh dulu kemarin udah pernah WA saya. Udah pernah. Nomor berapa? 62 Pak. 062. Adi. 8 April ya.